Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibu Nifas yang terdiri dari saya sendiri, Muya Saroh dengan NIM akhir 38. Saya Novita Ayu Alimah dengan NIM akhir 36. Saya Sabita Kurniawati dengan NIM akhir 29. Kami akan melakukan role play dengan tema MOE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu, apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin mencari informasi tentang KB yang tidak repot karena saya sudah cukup mempunyai 2 anak. Baik Bu, jadi Bu mencari metode KB yang lebih jangka panjang atau permanen ya? Iya Bu, sebelumnya saya sudah coba KB suntik dan spiral, tapi sering lupa jadwal dan biasanya malah merasa tidak cocok. Saya ingin yang sekali saja tapi aman dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saya Bu. Kalau begitu, saya sarankan Ibu untuk mempertimbangkan KBMOE atau metode operasi wanita. Ini adalah metode kontrasepsi mantap atau permanen untuk wanita yang tidak ingin hamil lagi. Permanen maksudnya tidak bisa punya anak lagi gitu ya Bu? Betul, prosedurnya melibatkan pemotongan tuba falopi, jadi sel telur tidak bisa bertemu dengan sperma. Ini efektif mencegah kehamilan hingga lebih dari 99%. Wah, operasinya besar Bu. Tidak besar Bu, prosedur ini termasuk sederhana dan bisa dilakukan dengan anestesi lokal. Biasanya hanya butuh waktu singkat dan ibu bisa pulang di hari yang sama atau esok harinya. Bagaimana setelah operasi? Apakah saya perlu dirawat dalam waktu yang cukup lama Bu? Ibu cukup istirahat 1-2 hari saja, hindari pekerjaan berat selama 1 minggu, jaga kebersihan luka operasi, dan jangan biarkan terkena air sampai luka benar-benar kering. Obat dari dokter harus diminum sesuai petunjuk ya Bu. Kalau begitu, kalau hubungan suami istri bagaimana Bu? Apakah ada pengaruhnya? Tidak ada Bu, KBMOE tidak mempengaruhi hormon atau fungsi seksual. Ibu bisa kembali berhubungan setelah luka kering sekitar 1 minggu. Tapi kalau tindakan dilakukan setelah melahirkan atau keguguran, sebaiknya ibu menunggu 40 hari dulu. Lalu apakah ada efek sampingnya ya Bu? Ada Bu, ini efek sampingnya. Efek sampingnya jarang dan ringan, seperti demam ringan, rasa nyeri di area luka, atau infeksi ringan kalau tidak dijaga kebersihannya. Tapi kalau ibu mengikuti instruksi perawatan dengan baik, resiko ini bisa dihindari. Lalu siapa saja yang boleh menjalani MOE ini Bu? Disarankan untuk wanita di usia di atas 26 tahun, sudah punya minimal 2 anak, dan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Ibu juga harus mengikuti sesi konseling dan mendatangi persetujuan tertulis sebelum tindakan. Kalau ada penyakit, misalnya darah tinggi atau diabetes gitu, boleh nggak Bu? Nah, ini salah satu kontraindikasinya Bu. Kalau ibu punya hipertensi, diabetes, penyakit jantung atau paru, atau sedang mengalami infeksi akut, tindakan ini tidak disarankan sampai kondisinya terkendali. Kita bisa periksa kondisi kesehatan ibu dahulu sebelum melangkah. Oh begitu, jadi bukan nggak langsung bisa melakukan tindakan operasinya gitu ya Bu? Betul, kita akan lakukan asesmen dahulu, lalu ada sesi konseling agar ibu paham sepenuhnya soal manfaat, resiko, dan sifat permanennya. Setelah itu baru bisa dijadwalkan. Saya jadi makin yakin, tapi saya ingin diskusi dengan suami saya dulu ya Bu. Itu bagus Bu, keputusan ini memang sebaiknya didukung suami. Kalau nanti ibu dan suami sudah sepakat, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya bisa bantu jadwalkan konseling berdua juga kalau diperlukan. Nah, terima kasih banyak Bu Bidan, penjelasannya sangat membantu. Sama-sama Ibu, saya senang bisa membantu. Jangan ragu kalau ada pertanyaan ya. Ya, Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ya Bu.